purchase digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembelian. Terdapat menu-menu pada model purchase. Yang pertama ada purchase register, yaitu untuk melihat transaksi yang telah dibuat dengan status quote, order, open bills, return and debit, dan sebagainya. Lalu ada enter purchase, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian baik secara tunai maupun kredit, dan juga untuk mencatat transaksi retur pembelian. Lalu yang ketiga pay bills, digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang atas pembelian kepada pemasok. Lalu selanjutnya ada prepare electronic payment, digunakan untuk mencairkan cek atau giro. Setelah itu ada print check quit, digunakan untuk mencetak cek yang berhubungan dengan pembayaran hutang kepada pemasok. Lalu print or email remittance advice, digunakan untuk mencetak atau mengirim email catatan pengeluaran kas. Setelah itu print or email purchase order, digunakan untuk mencetak atau mengirim catatan pesanan pembelian. Yang terakhir adalah transaction journal, digunakan untuk melihat transaksi pembelian yang telah dicatat. Selanjutnya adalah bukti transaksi nota kontan, yang mana label perusahaan di atas merupakan perusahaan lain, sehingga bukti transaksi ini merupakan bukti transaksi pembelian secara tunai. Pertama, kita ke model purchase, lalu klik enter purchase, pilih bill pada pojok di kiri atas. Karena kan quote ini digunakan ketika akan melakukan pemesanan pembelian atau yang biasa disebut dengan purchase request. Penginputan dokumen ini tidak akan menghasilkan jurnal dikarenakan belum adanya dana maupun barang yang bertambah. Lalu order ini digunakan ketika akan menginput data pemesanan barang yang dilakukan antara perusahaan dengan pemasok. Penginputan dokumen ini akan menghasilkan jurnal jika terjadi penginputan uang muka atau DP di kotak pay today. Yang ketiga itu adalah receive items, digunakan ketika akan mencatat barang yang diterima dari supplier karena barang telah sampai. Yang terakhir ada bill yang akan kita pilih, digunakan untuk menginput data barang yang telah diterima dari pemasok. Penginputan dokumen ini pasti akan menghasilkan jurnal yang berkaitan dengan persediaan. Selain itu juga akan menghasilkan jurnal yang berkaitan dengan pembayaran uang muka ataupun biaya angkut jika kotak keduanya terisi. Kita pilih bill. Setelah itu pilih suppliernya, yaitu PT Clarin. Tab, ganti terminnya menjadi COD, dikarenakan ini merupakan pembelian tunai sehingga tidak ada termin. Lalu teks inklusifnya jangan sampai tercentang agar nominal yang tertera di sini tidak akan dikenakan pajak lagi. Lalu tab ship to ini akan terisi secara otomatis dengan alamat supplier sesuai dengan isian pada company information. Lalu tab purchase di sini kita isi dengan nomor bukti transaksi yaitu NK1202. Tab date diisi dengan tanggal terjadinya transaksi yaitu 18 Desember 2020. Tab supply invoice-nya dapat diisi dengan purchase order yang tertera pada soal yaitu 127. Yang pertama, di sini terdapat bill. Kolom bill ini berfungsi untuk menuliskan jumlah barang yang kita beli. Ini kan PT Rainsoft membeli kepada PT Clarin, ACLG dan ACSARP. ACLG dibeli sebanyak 10 PCS, ACSARP dibeli sebanyak 10 juga. Billnya ditulis jumlah barangnya 10. Klik tab Received. Received ini biasanya sudah terisi secara otomatis sesuai dengan jumlah pada bill. Lanjut, di sini ada back order. Back order itu fungsinya untuk jika kita membeli kepada PT Clarin. Nah, PT Clarinnya itu belum dapat memenuhi pembelian kita, maka itu perlu ditulis. Jika tidak terjadi seperti itu, tidak perlu ditulis. Klik tab, ada item number. Item number ini fungsinya untuk memilih barang apa yang kita beli. Klik tab, barang kita beli yang pertama adalah ACLG. Klik use item. Langsung ke deskripsi. Di sini deskripsi akan terisi secara otomatis sesuai dengan item number yang kita pilih. Klik tab price. Price di sini kita isi sesuai pada soal, yaitu 3.600.000. Klik tab diskon. Diskon di sini jika tidak ada pada soal, maka tidak perlu ditulis. Jika ada, baru diisi. Nah, klik tab pada total. Total ini sudah terisi secara otomatis. Dari mana sih total itu? Total itu dari price 3.600.000
dikali dengan bill 10, jadi 36 juta. Klik tab, klik tab. Teks itu pajak yang digunakan adalah PPN. Nah, sekarang kita masukkan barang kedua dengan jumlah yang sama, yaitu 10. Klik tab Received-nya seperti tadi, sudah terisi secara otomatis, seperti jumlah pada bill. Lanjut klik tab, item number yang kita pilih itu accessum. Klik Use Item. Deskripsinya juga sudah terisi otomatis, sesuai dengan item number yang kita pilih. Klik tab. Harganya sesuaikan dengan yang tertera pada soal, yaitu 4.180.000. Klik tab lagi. Diskonnya, karena di soal tidak tertera diskon, maka tidak perlu diisi. Klik tab. Totalnya 41.800.000 dari harga price satuan dikali dengan jumlah pada bill. Setelah itu, atau pajaknya juga tertulis PPN. Kita lihat subtotalnya. Subtotalnya di sini 77.800.000, sudah sesuai pada soal di jumlahnya. Nah, freight pada soal kan tidak ada freight-nya, maka tidak perlu diisi. Jika pada soal tertera freight atau beban angkut 100.000, baru diisi 100.000. Teksnya, teks di sini sudah terisi secara otomatis. Di sini tertera 7.780.000. Teks ini juga akan sama jumlahnya dengan pada soal, yang tertera pada soal. Teks ini berasal dari PPN, dikali dengan total. PPN-nya itu 10% dikali 77.800. Hasilnya 7.780.000. Nah, total amount ini berasal dari 77.800 ditambah dengan 7.780. Kita lihat balance due-nya. Balance due-nya itu 85.580 sama dengan total amount. Jika balance due-nya ada, berarti ini merupakan pembelian kredit. Nah, karena ini merupakan pembelian tunai, maka pay to day-nya harus diisi sesuai dengan total amount, yaitu 85.580.000. Nah, sekarang balance due-nya sudah 0. Setelah itu, klik record. Sekarang kita lihat jurnalnya. Klik model purchase, klik transaction journal, lalu sesuaikan tanggalnya. Setelah itu klik all. Nah, di sini tertera tanggal 18 bulan Desember 2020. Merchandise inventory dan PPN income-nya berada di kolom debit, lalu akun payable-nya berada di kolom kredit. Setelah itu, karena ini merupakan pembelian tunai, maka cash in bank-nya berkurang, lalu akun payable-nya juga berkurang sesuai dengan jumlahnya. Modul pembelian, yaitu khususnya pembelian kredit. Nah, dalam Mayo, pembelian kredit itu modulnya namanya purchase. Nah, karena ini pembelian kredit, maka kita akan masuk ke enter purchase. Setelah itu, di sini kita pastikan kolomnya itu namanya adalah bill, yaitu pembelian atau faktur. Nah, selanjutnya kolom supplier ini kita isi dengan perusahaan yang tertera pada transaksi dan faktur. Itu perusahaan namanya apa? Kita pilih. Nah, selanjutnya termin itu sudah ada di dalam faktur atau biasanya sudah tertera dalam tabelnya. Nah, teks eksklusif jangan sampai ke checklist, karena teks eksklusif itu adalah pajak tambahan. Jika kita men-checklistnya, maka terdapat pajak tambahan yang akan masuk ke dalam pembelian barang ini. Nah, purchase ini adalah nomor fakturnya, terus date itu diisi dengan tanggal. Selanjutnya supplier info itu nomor suppliernya. Ship to itu artinya dikirim kepada. Biasanya di sini tertera alamat jika kita sudah mengklik perusahaan yang sudah kita pilih. Nah, bill ini adalah kolom jumlah barang yang kita beli. Received itu juga akan diisi dengan jumlah barang yang kita beli. Masukkan pembelian kredit. Kalau misalkan kita mau masuki ke back order, itu biasanya kita mau mengembalikan barang. Nah, item number itu diisi dengan nomor item numbernya. Terus description itu nama barangnya, price itu satuan barang yang dibeli, biasanya sesuai dengan bukti transaksi itu satuan barangnya berapa. Terus diskonnya itu sesuaikan saja jika ada, jika tidak ada silakan dilewati, tidak usah diisi. Total barang itu nanti otomatis total barang dari price dan barang yang sudah dibeli. Selanjutnya job itu biasanya setiap perusahaan itu untuk melihat laba atau rugi pembeliannya, tapi beberapa perusahaan aja menggunakan job, jadi nggak semua perusahaan, tapi biasanya kita melewati
tabel ini langsung ke tax itu adalah pajak atau PPN yang digunakan di perusahaan kita pada saat membeli. Nah, subtotal itu biasanya itu terisi dari jumlah nominal barang yang dibeli, itu totalnya berapa harganya. Freight itu jadi dari harga beban angkutnya berapa, jadi di sini dimasukkan saja jika ada beban angkutnya, jika tidak ada lewatkan. Tax itu nanti di sini tertera nominal dari pajaknya berapa, total pajak. Total amount itu dari keseluruhan subtotal, freight, dan tax. Total amount itu bisa kita lihat dari total seluruh nominal di buku transaksinya. Pay today ini kita nggak usah isi karena kita pembelian kredit. Jika pembelian tunai kita bisa isi. Balance to itu adalah nominal yang sesungguhnya yang sesuai dengan bukti transaksi faktur pembelian kredit. Dalam transaksi pembelian kredit, yaitu dengan membuka modul purchase, pergi ke enter purchase, supplier diisi dengan nama PT dari transaksi tersebut, yaitu PT Cingu. Purchase yaitu nomor faktur yang tertera pada transaksi soal, yaitu CU-01. Date-nya yang tertanggal pada soal, yaitu 8 Desember 2020. Bill-nya diisi dengan quantity pada transaksi soal, yaitu 11. Kita tap ke item number, yaitu ACLG, di tap lagi sampai ketemu price yang nominalnya sesuai dengan nominal yang ada di transaksi soal. Kemudian kita tap sampai ke bill yang ada di bawahnya, diisi dengan nominal 8. Kita tap terus sampai ke item number. Kita tekan AC chart yang selanjutnya. Kemudian description-nya harus sesuai, yaitu AC chart. Kita tap lagi ke price, nominalnya harus sama. Totalnya juga nominalnya harus sama. Kita tap lagi sampai subtotalnya ini sama dengan soal. Jangan lupa price-nya kita isi dengan nominal yang ada di soal, yaitu 150.000. Kita tap, price-nya harus not tax agar price-nya ini tidak termasuk ke dalam pajak. Kemudian, balance due-nya harus sesuai dengan soal, yaitu 84.058.000. Balance due-nya sama, yaitu 84.058.000. Setelah itu kita record. Jika terdapat keterangan seperti ini, maka kita tekan no. Kenapa? Karena agar nomor yang no ABN TFN-nya ini tidak berubah. Jadi kita tekan no saja. Kita tekan no. Nama saya Ceruni Soarjo Satika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara memasukkan transaksi retur pembelian. Seperti yang ada di layar, sudah terlihat, yaitu modul purchase. Lalu untuk melakukan atau memasukkan transaksi retur pembelian, klik enter purchase. Kita buka dulu soalnya. Nota dari PT Cingu. Dari PT Cingu, ini terminnya adalah syarat pembayaran, tax inklusifnya jangan sampai ke checklist karena akan termasuk pajak. Lalu kita masukkan ini udah. Nota kredit strip 01, tanggalnya tanggal 9 Desember 2020. Nah, untuk retur pembelian yang membedakannya adalah pada saat ini di sininya, yaitu untuk satuan barangnya diberi tanda minus untuk mengurangi. Ini. Nah, yang untuk barang yang kedua juga kita beri tanda minus. Yang membedakannya lagi dengan retur penjualan, jika retur penjualan ininya diubah, maka untuk retur pembelian ini tidak perlu. Setelah itu pastikan ininya sudah sama, lalu total amount dan balance due-nya di soal sudah sama. Yang kita lakukan adalah klik record. Klik record, sudah langsung klik register yang berada di bawah sini, lalu pilih return send debit. Nah, ini ada. Untuk ini kita klik apply to purchase. Apply to purchase itu kayak untuk dimasukkan gitu ke dalam yang ininya, dalam punya. Dimasukin ininya NK strip 01,
tanggalnya kita masuk tanggal 9/12/2020. Saya masukin di sini. Klik record. Sekian, terima kasih. Cara memasukkan transaksi bukti pengeluaran kas terkait pembayaran utang di dalam aplikasi komputer akuntansi atau Mayop. Yang pertama, kita buka dulu modul purchase, diklik. Kemudian kita klik pay bills. Nah, sebelum masuk ke contoh transaksinya, saya akan menjelaskan secara singkat bagian-bagian dari pay bills ini yang ada di dalam pay bills. Yang pertama, klik pay from account-nya yang cash in bank. Jika sudah, suppliernya ini, yang dimaksud supplier ini adalah kepada siapa kita membayar utang atau pemasok yang mana yang akan kita bayar utangnya. Kemudian check win number-nya ini adalah bukti transaksi yang ada di dalam transaksi yang ada di soal. Kemudian date-nya, tanggal terjadinya transaksi, amount-nya itu jumlah utang yang dibayarkan. Memonya nanti akan otomatis terisi ketika kita mengisi supplier ini atau memilih supplier mana yang kita ingin bayar utangnya. Kemudian purchase-nya ini berisi tanggal terjadinya pembelian atau transaksi pembelian yang pernah kita lakukan dengan perusahaan pemasok atau supplier dan bukti transaksinya. Kemudian date-nya itu tanggal terjadi transaksi pembelian dengan si pemasok atau suppliernya. Amount-nya ini besar jumlah utangnya, diskonnya ini akan muncul apabila pembayarannya itu dilakukan 10 hari setelah tanggal faktur. Jadi kan misal di sini di kebijakan akuntansi PT Renshop ini akan mendapatkan diskon 3% dalam waktu pembayaran 10 hari dan terakhir membayar itu paling lambat 30 hari. Jadi misalnya PT Renshop membeli barang pada tanggal 8. Nah, nanti PT Renshop akan mendapatkan diskon jika 10 hari dari tanggal 8 itu. Jadi jika sudah lebih 10 hari dari tanggal 8, maka PT Renshop tidak akan mendapat diskon. Jadi nanti di sini diskonnya ini tidak ada. Nah, total awardnya ini juga jumlah utangnya, amount applied juga. Di sini juga sama, total applied, total paid itu jumlah utangnya. Kemudian finance charge ini akan terisi apabila Renshop ini membayar utang lebih dari waktu jatuh tempo. Jadi misalnya kan akhir-akhir paling lambatnya itu 30 hari, tetapi PT Renshop ini tidak membayar utang lebih dari 30 hari. Jadi nanti akan ada denda keterlambatan di kolom finance charge ini. Klik pay bills dulu, kemudian suppliernya kita pilih. Klik PT Cingu. Nanti ini pay-nya ini berisi data PT Cingu seperti alamatnya. Kemudian memonya ini payment PT Cingu, maksudnya itu pembayaran PT Cingu. Kemudian check win number-nya kita klik, kita isi dengan bukti transaksinya BKK 12/4. Kemudian kita tap date-nya 26 Desember 2020. Kemudian amount-nya itu jumlah utangnya yaitu 59.418.000. Nah, jika sudah seperti ini, jangan langsung di tap karena ini ada 2 transaksi yang harus dilunasi utangnya. Kita lihat dulu keterangan di dalam bukti pengeluaran kas yang ada di soal. Di sini kan keterangannya pelunasan faktur CU strip 01 tertanggal 8 Desember 2020. Nah, maka di Mayopnya ini kita klik di amount applied yang kolom kedua yaitu pada tanggal 8 Desember 2020 dengan bukti transaksi CU strip 01 seperti ini. Kemudian kita tap. Perlu diperhatikan kenapa ketika kita sudah mengisi amount tidak boleh langsung di tap. Itu karena kan di sini ada 2 transaksi yang harus dilunasi utangnya. Jadi semisal kita mengisi yang habis amount ini di amount applied yang pertama, itu artinya kita tuh melunasinya bukan yang tanggal 8 tetapi tanggal 25 November. Jadi tidak sesuai dengan besarnya utang yang ada gitu. Kan di sini sudah jelas keterangannya itu pelunasan faktur CU01 tertanggal 8 Desember. Jadi kita harus hati-hati dalam mengerjakannya, jangan sampai asal tap-tap saja dan membuat utangnya itu tidak sesuai dilunasinya.
sudah dipastikan kita sudah selesai mengisinya dengan benar, kita pastikan nih out of balance-nya 0 atau bukan. Jika sudah 0 berarti sudah benar. Nah, kolom finance set-nya ini 0 karena anggap saja kita sebagai pihak PT Rensolve yang membeli barang ke PT Cimú. Jadi kita membeli barang ke PT Cimú pada tanggal 8 Desember. Nah, tanggal 26 ini belum terlambat untuk membayar. Jadi kan di sini ada termin pembayaran, bisa kita lihat di kebijakan akuntansi perusahaan di bagian pembelian. Nah, ini termin pembayaran yang berlaku adalah 3/10/30. Maksudnya adalah PT Rensolve atau kita akan mendapat diskon sebesar 3% apabila membayar utangnya atau melunasi utangnya 10 hari setelah tanggal faktur, dan tenggat pembayarannya itu paling lambat 30 hari atau maksimal 30 hari dari tanggal faktur. Selebihnya dari 30 hari dari tanggal faktur, maka akan mendapatkan denda keterlambatan sebesar 1% dari nilai piutang. Karena pada kasus ini PT Rensolve membayarnya masih dalam jangka 30 atau tidak melebihi 30 hari dari tanggal 8, maka finance charge-nya ini 0 dan tidak mendapat diskon, karena harusnya kan jika mendapat diskon itu pada saat pelunasannya paling tidak tanggal 18, maksud saya tanggal 18 Desember kan, karena 10 hari dari tanggal 8 itu 18, atau bisa juga ketika mendapat diskon itu pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 Desember, asalkan tidak lebih dari 10 hari dari tanggal 8. Itu kenapa diskonnya ini tidak ada, karena memang sudah melebihi 10 hari dari tanggal faktur. Pun dengan finance check yang 0 karena tanggal 26 Desember ini belum melebihi 30 hari dari tanggal faktur. Seperti itu. Sesudah, dan kita ingin melihat bagaimana sih bentuk jurnalnya untuk pelunasan utang ini, kita bisa lihat atau bisa cek dengan cara klik Ctrl plus R. Tinggal di payment PT Cimú, pembayaran utang kepada PT Cimú, cash in bank kredit 59.418.000. Kenapa kredit? Karena kan kita membayar utang, otomatis uang yang kita punya itu berkurang. Kemudian debitnya itu account payable atau utang dagang, juga sebesar 59.418.000 rupiah. Akun payable ini kenapa di debit? Karena kan kita melunasi utang kita, jadi utangnya itu akan berkurang sebesar ini gitu. Kemudian klik OK, klik record. Bentuk jurnalnya itu di transaksi jurnal ini. Ini date from-nya kita bisa tulis 1 Januari juga bisa, atau 1 Desember juga bisa, tapi biasanya sih 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Ada purchase, general itu untuk transaksi. Bisa lihat yang baru saja kita masukkan itu paling bawah ini, tanggal 26 Desember 2020, PT Cimú cash in bank kredit sebesar 59.418.000, akun payable debit 59.418.000 rupiah. Seperti itu. Kemudian klik close.